Hai, jumpa lagi dengan aku Violeta. Kalian gimana kabarnya guys? Semoga selalu sehat ya. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips cara nabung emas untuk pemula. Mau beli emas tapi bingung nih, memulainya dari mana, produk apa yang harus dibeli, dan bagaimana tips and triknya untuk membeli emas sebagai investasi. Video ini pure berdasarkan pengalaman pribadiku, aku bukan penjual emas dan juga bukan orang yang expert banget nih guys di bidang emas. Masih banyak banget yang harus aku pelajari, tapi aku sudah mengenal dan paham investasi emas sejak usiaku 19 tahun. Dan ilmu yang aku dapatkan selama ini aku rangkum dan share ke kalian yang baru mau terjun ke investasi emas. So, inilah dia 5 tips nabung emas untuk pemula. Yang pertama, tentukan tujuan atau target kalian dalam berinvestasi emas. Kalian nabung emas itu buat apa sih? Mau beli rumah, mau beli mobil, mau berangkatin orang tua umroh mungkin, atau untuk pendidikan anak, atau sekedar mau nabung aja. It's okay kok, semua orang punya targetnya masing-masing. Ketika kalian sudah tahu target atau tujuannya apa, biasanya tujuan ini akan membuat kalian konsisten dan gak akan gagal di tengah jalan. Yang kedua, pakai uang dingin. Ini artinya uang yang kalian pakai dalam berinvestasi atau menabung emas itu adalah uang yang tidak akan kalian pakai selama minimal 2 tahun ke depan. Jangan kalian gunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari ya, uang untuk sekolah anak, apalagi uang untuk kebutuhan dapur. Yang ketiga, tentukan produk emas sesuai budget. Nah, karena kita punya pendapatan yang berbeda-beda dan target yang berbeda juga, tetapi keinginan kita sama nih, yaitu kita ingin sama-sama menabung kan? Ya nggak masalah sih, disesuaikan saja dengan kapasitas budget kita masing-masing. Ini aku kasih contoh ya, produk apa yang cocok disesuaikan dengan budgetnya. Yang A, misalnya kalian bisa menyisihkan di bawah 500.000 nih sebulan. Kira-kira produk apa yang cocok? Kalian bisa beli emas digital atau mini gold. Emas digital bisa kalian beli di Pegadaian, Indogold, Peluang, dan lain-lain. Yang B, misalnya kalian bisa mengumpulkan 500.000 sampai dengan 1 juta setiap bulannya. Kalian bisa pilih emas perhiasan, baik itu anting atau cincin. Tapi perhatikan lagi guys, emas perhiasannya ini kalau bisa dibeli yang polosan aja. Jangan banyak batu permatanya atau mata-mata warna-warni. Karena kalau kalian pilih yang banyak batu atau matanya, biasanya beberapa toko emas ada yang kalau misalnya kalian jual kembali, dia nggak hitung batu atau permatanya. Jadi yang dihitung cuma emas polosannya aja. Oh ya, kalau emas perhiasan kalian juga harus perhatikan nih harga jual kembali ke toko emasnya. Karena tiap toko itu ya berbeda-beda potongannya. Emas kuning itu potongannya kisaran 10-12% kalau kita jual kembali. Untuk emas putih itu kisaran 14-15%. Dan jika rusak atau patah itu potongannya bisa lebih besar lagi guys. Jadi harus hati-hati ya kalau untuk emas perhiasan. Jadi saat awal kalian survei untuk beli emas, kalian juga sekalian tanya nih, kalau dijual kembali itu potongannya berapa di toko ini. Dan harus dipastikan lagi harga jual kembalinya juga mengikuti harga pasar dunia ya, biar kalian nggak rugi. Yang C, jika bisa menyisihkan 1-5 juta per bulan, kita pilih produknya apa nih guys? Pastinya pilih logam mulia antam atau UBS gramasi kecil, misalnya 1 gram, 2 gram, 3 gram. Kenapa logam mulia aku saranin antam? Karena buat pemula itu guys, pilihlah yang sudah dikenal masyarakat luas dan sudah umum istilahnya. Yang D, jika per bulannya bisa menyisihkan 5 juta ke atas, pastinya pilihan jatuh ke logam mulia antam atau UBS. Antam ini juga terbagi 2 jenis ya guys. Yang pertama antam retro, yaitu antam versi lama atau kemasan lama, sudah tidak diproduksi lagi nih guys sejak 2018 tapi masih diperjualbelikan ya sampai sekarang. Sertifikat dan logam mulianya terpisah, jadi bisa diraba-raba atau dipegang-pegang emasnya. Kalian bisa perhatikan tahun cetakan ya kalau untuk toko emas, tapi kalau untuk butik antam itu tidak peduli ya mau retro atau kemasan baru, itu harganya sama. Kalau untuk retro di toko emas ini harganya berbeda guys. Untuk tahun-tahun lama misalnya 2010, 2011 itu harganya jauh dihargai murah ya daripada antam retro yang 2016, 2017 harganya lebih tinggi kalau kita jual di toko emas. Lalu yang kedua, antam Serti I. Ini adalah versi antam yang baru, kemasan baru ya, diperkenalkan ke masyarakat sejak Agustus 2018. Harganya jauh lebih mahal dari retro. Ada barcode nih yang bisa di-scan, fungsinya untuk mengetahui keaslian emas antam tersebut. Sertifikat dan emasnya menyatu, jadi emasnya tuh nggak bisa dipegang ya guys, cuman bisa dipandang aja, nggak bisa diraba. Nah itu tadi guys ya, di poin nomor 3 beberapa saran jenis produk sesuai dengan budgetnya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka membeli logam mulia antam 5 gram, tapi kalau misalnya budgetnya belum cukup, aku akan cicil beli perhiasan di kadar 16 karat atau emas perhiasan yang 70% atau emas kuning 700. Oke, sekarang kita
kita lanjut poin nomor 4 ya. Nah, di poin nomor 4, pilihlah penjual yang kredibel. Nah, poin nomor 4 nih penting banget guys, karena kalau penjual yang kredibel dan trusted itu, harga jual beli emasnya tuh transparan. Ini contoh aja ya, pengalaman pribadi aku, karena aku pernah nemu nih guys, toko emas yang nakalan. Jadi pada saat aku pertama kali beli di toko emas tersebut, dia kasih aku tuh harga sesuai harga pasar dunia ya, untuk emas 70% atau kadar 16 karat. Penjualnya nih bilang kalau nanti dijual kembali untuk potongannya itu ya potongan standar lah ya 10% kalau emas kuning kan biasanya. Tapi pada saat aku mau jual kembali emas kuning tersebut, kalian tahu nggak, aku dipotong 17% guys. Sementara emasnya itu masih baru banget, nggak pernah aku pakai. Karena memang kalau aku beli emas itu untuk aku simpan aja ya, walaupun perhiasan gitu. Emasnya baru banget, nggak pernah aku pakai sama sekali, nggak rusak, nggak patah, nggak kenapa-kenapa gitu. Kok bisa dia mau potong aku 17%? Berarti penjual ini adalah penjual emas nakalan yang dia ngejualnya harga pasar, tapi dia ngebelinya jauh di bawah harga pasar. Jadi itu nggak fair banget. Nah, penjual-penjual seperti ini yang harus kalian hindarin. Tapi kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana cara kita tahu kalau penjual ini kredibel atau enggak? Nah, biasanya penjual yang kredibel itu dia menampilkan harga jual beli di toko emasnya. Itu pasti transparan banget kan? Aku nggak bisa sebutkan di sini, kalian pasti tahu lah ya toko-toko emas tertentu yang dia menampilkan harga jual belinya dengan terbuka gitu ya, semua orang bisa lihat. Dan kalian bisa baca-baca review juga di Google, mungkin ya toko emas ini tuh kayak gimana sih. Biasanya kalau toko emasnya nakalan, di Google review tuh pasti muncul aja gitu ya, ratingnya tuh rendah, kayak gitu guys. So, penjual emas yang kredibel ini adalah salah satu faktor pertimbangan kalian dalam menentukan investasi emas. Lanjut ke poin yang terakhir, nomor 5, jangan jual emasnya dalam jangka waktu yang dekat. Emas ini adalah investasi jangka panjang guys, jadi kalau kalian jualnya dalam 1 bulan, 2 bulan, kalian biasanya akan rugi. Jualnya minimal di atas 2 atau 3 tahun, itu biasanya kalian udah cuan kok. Tapi kalau mau investasi yang lebih lama lagi, 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, jauh lebih baik. Oke guys, semoga yang mau nabung emas untuk pertama kalinya dapat manfaat dan edukasi dari video aku ini ya. Aku yakin banget target kalian menabung bakalan tercapai, diniatin dulu, konsisten dulu dalam menabungnya. Thank you for watching, see you on the next video, bye!